Pagi harinya Safira diajak sepupunya jalan-jalan. Mereka seumuran dan sama-sama baru lulus SMA. Yanti, kamu mau lanjut kuliah? Tanya Safira. Tidak, otak aku tidak sampai. Padahal nenek dan kedua orang tuaku sudah memaksa. Tapi aku pikir-pikir lagi daripada aku tidak niat hanya akan membuang-buang duit saja. Kalau kamu, jawab Yanti jujur. Aku tidak tahu. Biaya kuliah mahal. Kalau misal ada beasiswa baru aku melanjutkan. Balas Safira yang tidak ingin membebani neneknya yang sudah tua. Kita memang bukan keluarga kaya. Tetapi tenang saja kalau untuk biaya kuliah kamu. Pasti nenek masih mampu. Bujuk Yanti. Usaha nenek apa? Tanya Safira. Nenek punya tanah cukup luas. Setiap panen selalu nabung dan tabungan nenek pasti cukup untuk biaya kuliah kamu. Belum lagi dari uang pensiunan almarhum kakek juga dari dulu selalu ditabung. Balas Yanti. Tidak tega ah. Biar buat masa tua nenek. Aku mau usaha sendiri saja. Balas Safira bertekad. Setelah berjalan cukup jauh, mereka duduk di sebuah perbukitan. Dari atas pemandangan tampak begitu indah melihat matahari terbit. Cantiknya, gumam Safira. Dia membayangkan jika ibunya di sini pasti juga akan merasa bahagia. Tiba-tiba saja ponsel Yanti berbunyi. Panggilan dari ibunya untuk mengantar pergi ke pasar. Yah. Aku disuruh ibu mengantar ke pasar. Yuk pulang, ajak Yanti. Aku masih mau di sini. Kamu duluan saja, jawab Safira. Oke deh, aku tinggal ya kalau gitu, balas Yanti. Safira terus menikmati pemandangan, sampai matahari sudah muncul sepenuhnya. Pulang ah, gumam Safira. Tetapi begitu sadar dia lupa arah jalan. Tadi gelap dia tidak begitu memperhatikan. Nah ini di mana? Aku lupa tidak membawa ponsel. Gumam Safira panik. Safira masih menoleh ke kanan dan kiri untuk mencari orang. Siapa tahu ada yang mau menunjukkan arah jalan. Tetapi sepagi ini belum ada orang yang lewat di pegunungan seperti ini. Sampai tiba-tiba datang lelaki muda yang mungkin sebaya. Dia tengah berolahraga sepeda. Maaf, apa kamu tahu balai desa? Tanya Safira. Lelaki itu diam sejenak. Kemudian memperhatikan Safira. Yuk ikut aku. Karena memang hanya ada lelaki itu saja Safira tidak menolak. Dia membonceng sepeda di belakang. Siapa namamu? Tanya Safira. Amjad. Jawab lelaki itu simpel. Safira bingung. Karena dia malah dibawa ke sebuah pondok pesantren yang lumayan besar. Di sana dia mendapat banyak tatapan anak-anak yang memakai gamis dan berjilbab. Amjad. Sepertinya balai desa bukan di sini deh. Protes Safira. Aku juga tidak tahu. Karena aku orang baru. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kamu sendirian di sana. Makanya aku ajak kemari biar nanti diantar oleh saudariku. Jawab Amjad santai. Apa? Pekik Safira kaget. Sungguh dia tidak mengerti dengan pola pikiran lelaki ini. Amjad, kenapa mereka melihatku dengan tatapan seperti itu? Tanya Safira sedikit takut. Jelas. Karena kamu aku bonceng pakai sepeda. Di pesantren antara lelaki dan perempuan harus jaga jarak. Jawab Amjad santai. Terus, kita mau ngapain ke sini? Tanya Safira semakin heran. Jangan banyak bertanya lagi. Ayo ikut aku masuk ke dalam. Ajak Amjad. Safira diam karena takut jika banyak bertanya akan membuat teman barunya itu kesal. Safira diajak masuk. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan usia sekitar 50 tahunan. Assalamualaikum, ucap Amjad. Waalaikumsalam, jawab wanita yang tak lagi muda itu. Nek, perkenalkan ini adalah teman baruku. Namanya Safira. Dia juga pendatang baru dan kebetulan dia tersesat. Ucap Amjad sopan. Safira, kamu cantik sekali nak. Alangkah lebih cantik lagi jika kamu memakai jilbab. Pasti tampak anggun. Rumah kamu di mana manisku? Nanti biar diantar oleh Yuna. Jawab neneknya. Amjad tersenyum ramah. Belakang balai desa Nek, jawab Safira. Safira hanya tersenyum malu. Apalagi di area sana semua perempuan sebayanya memakai gamis dan juga jilbab yang panjang sampai menutupi dada. Maaf, Ibu Nyai. Barusan ada Ibu Kholidah yang hendak bertemu. Salah seorang perempuan cantik memakai jilbab putih. Iya, kamu bilang tunggu sebentar gitu ya. Jawab neneknya Amjad kepada gadis tersebut.
Kemudian wanita yang menjadi ibu Nyai di pondok tersebut kembali memperhatikan cucu serta tamunya. Amjad, kakek kamu sedang mengajar mengaji. Tetapi sebentar lagi akan selesai. Kamu belajarnya mau menunggu apa nanti kemari lagi? Tanya neneknya Amjad. Menunggu saja. Jawab Amjad sambil melihat jam tangannya. Kalau begitu panggil Yuna. Biar dia yang mengantarkan Naksafira. Iya Nek, jawab Amjad patuh. Naksafira, kalau begitu aku tinggal dulu ya. Mari silahkan dimakan hidangannya. Pamit ibu Nyai bergegas pergi. Iya, terima kasih banyak. Jawab Safira tersenyum ramah. Kini hanya ada Safira dan Amjad di ruang tamu. Untuk seketika suasana menjadi sunyi. Sebab Safira fokus melihat ruangan yang besar tapi sangat sederhana. Lebih tepatnya karena semua hiasan seperti dari zaman kuno. Amjad, kamu ini cucu dari Pak Kiai ya? Tapi kenapa kamu tampak beda dari yang lain? Tanya Safira tak tahan dengan rasa penasarannya. Berbeda bagaimana? Ujar Amjad balik bertanya. Lelaki yang lain memakai sarung. Kamu malah celana olahraga. Jawab Safira. Aku memang bukan santri. Meskipun aku cucunya Pak Kiai tapi sejak kecil aku hidup di kota. Baru beberapa hari ini aku tinggal di sini. Karena kakek aku sudah tua jadi sebentar lagi ayah dan ibu aku yang diminta untuk menggantikan posisinya mengurus pondok pesantren ini. Mau tak mau aku ya harus pindah ke sini juga. Jawab Amjad. Wah, berarti setelah ayah kamu bisa-bisa kamu dong yang menjadi Pak Kiai. Goda Safira. Aku tidak memiliki keinginan seperti itu. Karena menjadi kiai itu berat tanggungannya. Aku juga belum siap untuk melepas kesenangan duniawi. Kamu kira jadi kiai itu gampang? Sela Amjad. Benar juga. Tapi ini kan karena kamu yang masih terlalu muda. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kamu pasti bisa berubah pikiran dengan sendirinya. Balas Safira. Safira, bagaimana kalau kamu jadi santri di sini saja? Kamu bisa belajar membaca Al-Quran dan mengikuti berbagai macam pengajian. Saran Amjad. Aku ingin kuliah. Jawab Safira. Di sini banyak santri yang juga sambil kuliah. Balas Amjad. Biayanya pasti besar ya? Tanya Safira. Kalau itu aku belum tahu. Nanti akan aku lihat rinciannya dan aku berikan padamu. Tapi kayaknya murah. Soalnya banyak dari kampung ini yang bisa masuk walau bukan orang kaya. Jawab Amjad. Terima kasih. Jawab Safira. Safira. Ayo lewat sini kita temui Mbak Yuna. Ajak Amjad menunjukkan arah. Begitu sampai di area pondok pesantren putri. Banyak sekali santriwati yang berbisik dan mengagumi ketampanan Amjad. Assalamualaikum Gus Amjad. Sapa mereka. Waalaikumsalam. Jawab Amjad bersikap datar. Safira hanya tersenyum saja. Ternyata di pondok pesantren temannya itu sangat populer. Mbak Yuna, tolong antar temanku pulang ke desa ya. Rumah dia di belakang saja. Pinta Amjad. Iya, Gus Amjad. Jawab Yuna riang dan tersipu malu. Permisi. Bolehkah aku numpang ke toilet sebentar? Sela Safira kebelet pipis. Mari aku antar. Jawab Yuna ramah. Safira mendengar suara merdu solawatan yang berkumandang. Hatinya seketika runtuh dan merasa begitu banyak dosa. Betapa rendahnya dia di hadapan ilahi. Hanya demi uang sampai pernah rela mempertontonkan tubuh seksinya di depan umum. Safira jadi ingin hijrah dan menjadi wanita muslimah seperti yang disarankan ibu Nyai tadi. Dia pun segera menoleh pada Amjad yang sudah mengajak ke sini. Amjad, terima kasih banyak. Aku merasa sedikit lebih tenang setelah kamu ajak kemari. Ucap Safira tersenyum manis. Untuk sesaat Amjad terpana dengan kecantikan Safira yang sangat mempesona. Tapi pemuda itu segera memalingkan wajahnya ke arah lain agar tidak hanyut dalam buayan godaan nafsu seperti yang sudah diajarkan oleh kakeknya. Sama-sama. Aku sendiri juga sedang belajar kok. Kalau begitu aku juga akan ke masjid. Terlebih dahulu. Nanti setelah selesai dari toilet kita bertemu di gerbang depan. Kamu minta Mbak Yuna untuk mengantar ya. Balas Amjad berlalu pergi. Safira mengikuti langkah Yuna menuju kamar mandi. Di sana sangat banyak sekali santri perempuan yang juga sedang mengantri untuk wudhu. Tolong persilahkan tamu Gus Amjad untuk wudhu duluan ya, pinta Yuna. Mereka saling menyingkir dan memberikan kesempatan pada Safira untuk maju duluan. Sepertinya di sana Yuna merupakan sosok yang dihormati.
Safira malu sekali, karena dia diperhatikan oleh orang banyak, padahal dia sudah terbiasa tampil di panggung yang dihadiri banyak orang. Dengan bantuan Yuna akhirnya Safira sampai di gerbang. Hanya saja di sana Amjad sudah berada di dalam mobil. Ayo aku antarkan pakai mobil saja. Mbak Yuna kamu bantu jadi petunjuk arah jalan ya, kata Amjad. Siap, Gus Amjad, jawab Yuna senang hati. Safira, lain kali main ke sini lagi ya, ucap Yuna senang. Iya, jawab Safira mulai penasaran dengan kehidupan santri. Mobil pun dijalankan secara perlahan oleh Amjad. Ini mobil siapa Gus? Tanya Yuna hanya penasaran. Mobilku Mbak, jawab Amjad singkat. Kalau begitu kenapa kemana-mana malah pakai sepeda? Timpal Yuna. Di daerah sini anak muda pada pakai sepeda atau motor. Masa iya aku pakai mobil? Kecuali untuk kepentingan jauh, balas Amjad. Safira ikut tersenyum. Ternyata Amjad bukan orang yang suka pamer ataupun ingin terlihat mencolok. Berbeda dengan teman-teman sekolahnya dulu yang selalu memamerkan harta orang tua dan menindas yang miskin. Terima kasih karena sudah mau mengantar aku, ucap Safira. Sama-sama.